Pria itu sedang duduk. Tiba-tiba kursinya semakin mengencang. Dia ingin menyingkirkannya, tetapi tidak bisa. Jadi dia segera memanggil pengurus rumah tangga untuk mematikan kursi. Tekanannya begitu kuat sehingga dia mati lemas. Matanya dipenuhi darah. Kemudian sang istri melompat-lompat, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia ketakutan. Dia mendapatkan kembali jiwanya untuk menyelamatkan suaminya tetapi tidak bisa. Dia mencari telepon yang ingin dia matikan, tetapi tidak ada jaringan. Dia kemudian pergi ke sumber listrik, ledakan yang dihasilkan membuatnya terbang. Ketika dia sadar kembali, suaminya sudah meninggal. Kemudian dia juga menghilang sama sekali. Tidak lama kemudian, 6 anak muda menyewa villa tersebut. Villa membuat mereka sangat bersemangat. Selama mereka meminta sesuatu, kepala pelayan yang serba bisa akan mengakomodasi mereka. Memanggang kue buah juga sangat mudah. Cermin juga merupakan jenis mesin rias yang paling disukai perempuan. Semuanya bagus. Di dalam ruangan dapat mengubah pemandangan. Beberapa dari mereka melompat ke danau untuk bersenang-senang. Ini benar-benar suguhan surga bagi mereka. Di malam hari, beberapa orang duduk di sekitar api berbicara. Hanya Lekai Lori di dalam air. Saat ini dia sedang berbicara dengan kepala pelayan cerdas Margaux. Robot pembersih mendekatinya, menyedotnya ke dalam air. Dia mencoba berjuang mencari bantuan di dalam air, temannya bergegas mendekat. Robot melihat ini dan berhenti menyerang. Lekai Lori lolos dari maut. Dan Hana ingin pergi dari sini. Tetapi yang lain hanya melihat ini sebagai kecelakaan. Kemudian mereka memasuki mansion untuk berbicara. Sekarang kepala pelayan Margaux menunjukkan kepada mereka efek baru yang cerdas. Terlihat persis seperti Devon, semua orang terkejut. Kemudian Margaux mulai berkata, "Itu menyiapkan kejutan?" Setelah mendengar ini, semua orang berlari ke kamar. Tapi Margaux tidak siap untuk Hana. Karena di masa lalu, semua orang memasukkan informasi. Hanya Hana yang memilih menolak agar Margaux tidak bisa memahaminya. Di sisi ini Devon dan Kyler kembali ke kamar. Margaux memahami niat tuannya dengan sangat baik, jadi keduanya memutuskan untuk bermain game. Tiba-tiba ada banyak cairan putih di dalam ruangan. Hal itu membuat keduanya panik. Kyler ingin menyelamatkan Devon tetapi jatuh ke tanah. Cairan putih telah membekukannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ketika mereka mengira akan tenggelam, atapnya tiba-tiba berhenti. Saya pikir saya bersembunyi di samping. Tetapi cairan putih itu dicolokkan ke stop kontak listrik. Arus kuat menyentak Kyler. Devon merasa sangat tertekan dan mencoba membebaskan dirinya dari rantai. Tapi juga dipadatkan oleh cairan. Pada titik ini atap runtuh lagi. Dia mencoba keluar. Pada akhirnya, dia masih terkubur di tanah sehingga dia tidak bisa bernapas. Keesokan paginya, Jack tidak melihat Devon dan Kyler. Dia berteriak kepada mereka. Margaux kemudian memberitahu mereka bahwa Devon dan Kyler sedang mandi di luar. Jack melihat itu dan tidak keberatan. Kemudian Hana pergi ke balkon untuk berolahraga. Dia menemukan Devon dan Kyler sangat aneh. Baru sekarang Kyler tidak bergerak dan Devon sudah berenang lebih dari 3 jam di air. Jadi dia memutuskan untuk pergi melihat situasinya. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia menemukan Kyler dan Devon tidak ada. Lekai Lori mulai berolahraga. Mobil pintar kemudian mengunci kakinya, membuka kunci saat latihan selesai. Pada titik ini, ketinggian kursi mulai naik, membuatnya tidak nyaman. Dia ingin mengakhiri latihan, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia mencoba menjangkau dan menekan tombol off, tapi itu tidak datang. Dia hanya harus mempertaruhkan nyawanya untuk meminta bantuan. Hana dan Jack mendengarnya dan bergegas mendekat. Lekai Lori yang berusaha melarikan diri hanya memotong lengannya, dan berteriak keras. Kemudian mereka menemukan bahwa seluruh tubuh Lai berlumuran darah. Tidak lama kemudian, dia berhenti bernapas. Beberapa orang takut. Hana menawarkan untuk meninggalkan mansion ini, tapi tiba-tiba, pengurus rumah tangga memberitahu Lai itu karena dia terlalu banyak minum minuman keras. Ketika Jack mendengarnya, dia segera bertanya di mana Devon dan Kyler berada. Kemudian mereka muncul di luar. Margaux berkata tadi malam mereka berdua perlu melihat Tuhan. Dan keduanya hanyalah model. Setelah mendengar ini, ketiganya tidak berani tinggal. Jadi mereka memasuki kamar Hana Jack dan bertanya mengapa dia lari ke sini. Kemudian dia meraih lemari dan melemparkannya ke kaca, tapi tidak bisa pecah. Saat ini, Hana menjelaskan bahwa ada firewall di ruangan ini. Itu dapat membuat Margaux keluar untuk sementara. Karena dia langsung merasa ada yang aneh dengan kepala pelayan cerdas Margaux. Jadi dia memasang firewall untuk berjaga-jaga.
Margaux adalah kepala pelayan yang cerdas. Ini memiliki kontrol diri yang sangat kuat, tetapi dia tidak bisa mengerti. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda harus masuk ke server. Kemudian mereka keluar ruangan untuk mencari server yang diblokir lagi. Kyler melepaskan tembakan dan memotong rambut Lekailori. Kemudian Devon meraih leher Jack dan mengangkatnya. Di saat bahaya, Hana menendang kakinya. Keduanya mengambil pisau dan melarikan diri, tetapi Jack menusuk lehernya, banyak cairan putih menyembur keluar. Di sisi ini Lekailori dicekik oleh Kyler. Lekailori masih berhasil melarikan diri. Kemudian dengan cepat menggunakan kaki belakangnya untuk menembak Kyler. Dia kemudian bergabung dengan grup dengan Hana dan Jack. Tetapi ketika mereka ingin melarikan diri lagi, Lekailori dirobohkan oleh rambutnya, lehernya patah dan meninggal. Keduanya dengan cepat pergi mencari ruang server Margaux. Colokkan USB untuk memulai pemrograman lagi. Akhirnya berhasil membuka kunci pintu untuk melarikan diri. Namun Margaux tidak dengan mudah mengampuni mereka, langsung menangkap mereka. Ketika mereka sadar kembali, hanya klon yang datang. Dia menyiksa Jack terlebih dahulu, lalu melepaskannya dan kemudian membunuh Hana lagi. Namun saat Lekailori sedang asyik sendiri, tiba-tiba Hana yang lain berlari keluar. Teriak Lekailori dengan marah. Jendela pecah karena suara itu. Kemudian lengan robot melewati Hana dan dia membunuh Jack juga. Siapa tahu Jack juga tiruan, hanya untuk melihat Jack lain keluar. Ternyata itu semua dipasang oleh Hana. Saat ini Hana dan Jack yang asli ada di ruang server. Mereka kemudian memulihkan teman-teman mereka dan mulai menyerang Lekailori. Mereka akhirnya berhasil mengirim Lekailori kembali untuk menemui Tuhan. Dan sekarang Margaux mulai pulih. Jadi Hana dan Jack mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Keduanya meninggalkan mansion, tapi tiba-tiba Jack berubah menjadi cair. Ternyata Jack segera dibunuh oleh Margaux. Hana tidak terima. Dia duduk di dalam mobil dan menangis. Kemudian dia bersiap untuk pergi. Tapi di dalam mobil terdengar suara Margaux. Itu berarti sutradara akan merilis bagian kedua dari film tersebut.